Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Veronica Walenmaran, CGP Angkatan ke-10 dari SMK Negeri 3 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di video kali ini, saya akan melakukan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini antara lain menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, mengenali posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menerapkan disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan pada anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari perilakunya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan berdasarkan hukuman atau penghargaan. Poin kedua dari budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua, untuk mendapatkan reward atau imbalan dari orang lain, dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang merdeka dan yang diinginkan, dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keempat, pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada murid. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Hal ini diharapkan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan antara modul budaya positif dengan 3 modul sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, yaitu budaya positif bisa terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, dan menjalin kolaborasi antar guru dan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak pada modul 1.3, salah satu perubahan positif yang diharapkan adalah terwujudnya budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid,
nyaman, dan aman. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, dibuatlah prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya melakukan refleksi mendalam untuk materi yang terdapat pada modul 1.4 dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus saya pahami dan saya resapi dalam diri saya, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan sebagai praktik baik bagi rekan guru lain di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya menerapkan disiplin positif berupa pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di kelas, ternyata murid saya semakin kurang menghadapi masalah dalam kelasnya. Selain keyakinan kelas dan segitiga restitusi, saya akhirnya mengetahui bahwa pemberian hadiah atau reward dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya akhirnya menyadari bahwa selama ini saya menggunakan posisi kontrol, penghukum, dan pemantau saat berhadapan dengan ketidakdisiplinan para murid adalah sesuatu yang tidak benar. Saya akhirnya mengetahui dan memahami bahwa saya harus menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang saling bully di dalam kelas dan juga siswa yang kedapatan membuang sampah sembarangan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Setelah mengikuti langkah ini, saya mendapati bahwa siswa saya termotivasi secara intrinsik untuk merubah perilaku negatif ke positif dan juga berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Saya sangat gembira dan bahagia karena bisa menerapkan disiplin positif di kelas. Saya juga sangat termotivasi untuk terus menerapkan budaya positif yang sudah saya lakukan ini di sekolah. Hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid untuk menyelesaikan persoalannya dan juga untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Dan hal yang perlu saya perbaiki lagi adalah bagaimana menempatkan diri saya dalam posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah penghukum dan pemantau. Dan ini kadang membuat saya merasa tidak nyaman karena selalu mencari kesalahan murid dan menghukumnya dan juga selalu menempatkan murid sebagai si pelanggar aturan sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Perasaan saya lebih bahagia dan tenang karena bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid tanpa paksaan, hukuman, dan ataupun hadiah atau imbalan. Saya pun mulai menyadari bahwa komunikasi yang terbangun antara murid dan saya lebih efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab dan menghormati diri sendiri bagi murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam kelas ataupun di sekolah secara berurutan langkah demi langkah. Yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan mengatakan semua orang pernah berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna,
dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Hal lain yang juga penting dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua agar budaya positif ini bisa diterapkan oleh semua warga sekolah dan juga orang tua murid sehingga terjaga kesinambungan yang erat untuk mewujudkan kebiasaan atau karakter positif murid baik di sekolah dan di rumah yang diharapkan nantinya bisa berlanjut dalam masyarakat luas. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.